Halo buat kalian yang sedang merencanakan pernikahan dan perlu untuk bikin undangan. Kalian mau bisa punya undangan yang keren kayak gini? Dan kalian bisa bikin undangan sekeren itu sendiri, nggak pakai ribet dan nggak pakai susah. Jawabannya cuma satu, pakai Canva. Kali ini aku akan kasih tahu ke kalian tutorial cara menggunakan Canva. Apakah kalian pernah dengar Canva sebelumnya? Apa sih itu Canva? Canva adalah sebuah platform desain grafis yang bisa kalian gunakan untuk mendesain apapun media yang kalian ingin desain. Kalau dulu mungkin kita membutuhkan software seperti Photoshop atau mungkin Microsoft Word dan Microsoft Point, tapi sekarang ada Canva. Dengan Canva kamu bisa mendapatkan template desain-desain yang keren dan cara penggunaannya pun simple. Kalian bisa pilih desainnya, lalu kalian edit, dan kalian bisa share atau kalian bisa download untuk di print. Oke, kalau gitu kita langsung lihat gimana cara pakai Canva. Oke, langsung ke komputer kalian dan kalian ketik di Google canva.com. Jadi di sini kalian berada di homepage-nya Canva. Yang pertama kalian harus lakukan sebelum kalian bisa menggunakan Canva adalah kalian harus sign up dulu tentunya. Kalian bisa sign up. Yang paling termudah adalah pakai account Google kalian aja langsung. Oke, sekarang aku akan memberitahu kalian gimana caranya untuk mencari template desain yang kalian inginkan. Ada beberapa cara untuk mencari template desain di dalam Canva. Cara termudah adalah dengan menggunakan search bar yang ada di kotak biru ini. Jadi kalian tinggal ketik aja, oke, wedding invitation. Nah, itu ada search-nya. Kalian bisa klik di situ. Atau cara yang kedua, kalian bisa mencari melalui kategori template yang ada di bawah ini. Di sini ada kayak video, poster, flyer, Instagram post, logo, dan lain-lain. Coba kita lihat ke arah sini. Nah, ini invitation. Atau juga kita bisa ke menu di atas. Lalu tinggal kalian pilih kalian sedang mencari template desain apa. Di sini aku cari invitation, jadi aku klik di sini. Oke, kita berada di halaman template design untuk invitation. Oke, di sini langsung kita ngelihat di barisan pertama ada langsung invitation wedding yang bisa kalian pilih. Di bawahnya juga ada invitation untuk acara lain seperti baby shower atau birthday. Oke, jadi ada beberapa kategori di template yang ada di Canva ini. Jadi ada yang gratis dan ada juga yang bayar. Kalau kalian member yang bayar, kalau kalian sign up sebagai member yang bayar, tentu aja kalian cuma bisa memilih desain yang free. Jadi untuk desain-desain yang ada logo pro-nya seperti ini, kalian harus sign up dan subscribe sebagai member berbayar ya. Aku akan pilih yang ini, Blue Wedding Invitation Card Template of Watercolor Floral Border. Setelah kalian milih desainnya, biasanya dia akan ngasih tahu lagi desain-desain atau template yang mirip dengan ini. Dan kalian juga bisa pilih lagi yang lebih sesuai sama mau kalian. Kayaknya aku mau yang oke, aku pakai yang ini aja ya. Tetap pakai yang warna biru. Kalian bebas pilih yang mana. Oke, setelah kalian yakin, kalian bisa klik customize this template. Ya, sekarang kita sudah ada di Canva Editor. Jadi sebelum kita mengedit template design invitation ini, sebelumnya aku pengen kasih tahu kalian tentang tools-tools dan panel-panel yang ada di Canva Editor ini. Karena seperti software editing lainnya, kalian harus tahu dulu tiap tools yang ada di sini. Yang pertama, aku pengen kalian fokus di panel yang ada di sebelah kiri sini. Jadi ada 5 panel di sebelah kiri sini. Yang pertama adalah panel template. Oke, panel template itu adalah kalau kalian pengen ganti desain yang lain. Misalnya aku mau ganti yang ini, tuh langsung ganti. Oke, yang kedua ada panel elemen. Panel elemen ini adalah kalian untuk mencari elemen-elemen gambar. Jadi kalian misalkan ingin cari elemen gambar, kalian bisa di sini cari. Walaupun sebenarnya bukan cuma gambar aja ya, tapi di sini ada elemen-elemen lain kayak audio juga ada. Ada untuk chart, tabel, ada frame untuk foto dan grid. Jadi kalian bisa cari di sini. Ini juga ada search-nya, terus ada kategorinya, kalian mau lingkaran, panah. Selanjutnya ada upload. Upload ini adalah kalau kita mau misalkan ada foto kita di desain ini, kita mau masukin foto kita, kalian bisa upload lewat sini. Lalu tab yang terakhir ini adalah untuk teks.
Di sini kalian bisa masukin template untuk teks. Jadi macam-macam template teks. Misalkan aku mau ngambil yang ini sale. Oh sorry, itu pro. Oke, aku cari yang gratis. Misalkan aku mau ngambil diskon 50%. Langsung ada masuk ke situ. Oke. Delete. Terus ada juga di sini panel more. Nah, di panel more ini ada berbagai macam option lain yang bisa kalian pilih, seperti foto. Kalian bisa pilih sini foto image bank, semacam image bank gitu. Atau audio, video, background, macam-macam lah. Kalian bisa pilih media-media yang lain. Tapi untuk kali ini karena kita mau bikin sebuah wedding invitation, jadi aku masih nggak perlu ya ngambil fitur-fitur apa. Aku masih nggak perlu ngambil aset yang dari sini. Oke, jadi aku harap kalian udah paham ya. Itu jadi panel-panel tadi itu cuman buat nambah resources. Selanjutnya kalian bisa lihat di panel yang bagian bawah sini. Nah, ini di bawah sini nih ada untuk notes. Kamu bisa ngasih notes tentang project ini kalau misalnya kalian kerja bareng. Jadi Canva ini bisa kalian kerja bareng ya. Kalian tinggal share linknya dari kerjaan ini. Nanti beberapa teman kalian yang memang juga membernya Canva bisa kerja bareng, edit bareng gitu. Jadi kalian bisa nulis notes sini. Atau mungkin notesnya untuk kalian sendiri, bla bla bla. This is a note gitu. Kalian bisa tulis gitu. Kalau mau collapse, kalau mau nutup tinggal klik lagi. Terus di sampingnya ada slider buat ngezoom, zoom in, zoom out. Oke. Terus sampingnya lagi ada grid view. Nah, ini untuk merubah tampilan dari canvas di Canva editor ini. Oke. Karena kita mau ngedit desain yang ini, jadi kita gedein. Kita pilih yang view yang pertama. Present full screen. Present full screen ini untuk nampilin secara full screen. Jadi tanpa ada panel-panel supaya kalian bisa ngelihat desainnya ini kalau misalnya udah jadi gimana. Kalian bisa klik contohnya gimana. Oke. Kayak gitu. Nggak ada panelnya. Oke, jadi kayak PowerPoint gitu. Langsung ke preview. Oke, kecilin lagi. Terus ada help biasa. Oke, itu tadi panel sebelah kiri atas udah. Terus panel bawah ada. Nah, sekarang aku mau jelasin panel yang ada di atas ini. Nah, jadi nanti kita kerja itu semuanya ada tools-tools di sini. Nah, untuk tiap objek yang kita pilih di canvas ini, di desain ini tuh nanti toolsnya beda-beda. Jadi kalau misalnya aku selectnya gambar, toolsnya bakal beda. Nih, ini kan gambar, ada toolsnya keluar nih. Terus kalau misalnya aku pilih yang tulisan, maka toolsnya bakal berubah khusus buat tulisan. Tapi ada beberapa tools yang nggak pernah berubah. Jadi yang sama walaupun kalian pilih objek gambar ataupun objek tulisan. Jadi yang di sebelah kanan sini nih nggak akan pernah berubah nih. Jadi kalau aku pilih objek tulisan sama aku pilih objek gambar, tetap yang beda cuman yang di sebelah kiri. Oke, sebelum aku jelasin tentang perbedaan tools antara tools di objek tulisan dan untuk tools di objek gambar, aku pengen jelasin dulu tools yang nggak pernah berubah yang ada di kanan sini. Oke, kita lihat yang dari paling pojok sini ada delete. Delete ini untuk ngapus. Jadi ngapus objek yang kalian nggak pengen pakai. Jadi misalkan aku nggak mau pakai si daun ini ya, tinggal aku klik, hilang. Oke, Command Z, undo, ku undo. Oke, aku pilih lagi. Sebelahnya ini ada duplicate. Duplicate kalau kalian ingin menggandakan objek yang kalian pilih ya. Kalau kalian butuh lagi satu lagi si daun ini. Kalau kalian butuh si daun ini satu lagi, kalian tinggal klik duplicate. Oke. Jadi 2 daunnya. Oke. Terus ada lock. Nah, lock ini untuk ngunci objek yang kalian pilih. Jadi misalkan si daun ini aku pengen lock, aku lock. Dia nggak bisa aku edit, nggak bisa aku gerak-gerakin, nggak bisa aku apa-apain. Unlocknya tinggal di buka lagi. Ngunlocknya ini ke lock nih. Kalau di lock gini aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa aku edit, nggak bisa aku apa-apain. Jadi tinggal aku unlock lagi kalau mau ngedit. Oke.
Oke, terus di sebelahnya ada link. Link ini adalah kalau kalian pengen ngelihat link-link kerjaan kalian sebelumnya. Karena karena Canva ini adalah sebuah web aplikasi, jadi dia tuh eksklusif, tiap project punya link sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kalian bikin sebuah project itu jadi page tersendiri. Dan kalian bisa recall lagi untuk ngedit lagi atau bikin lagi gitu. Kalian bisa klik sini. Ini aku udah beberapa ada yang sebelumnya, aku bisa tarik lagi ini di sini. Misalnya aku klik ini bakal ke situ. Oke. Terus sebelahnya lagi ada namanya transparansi. Transparansi ini opacity. Jadi kayak tingkat seberapa transparannya dia gitu, ngurangin transparansinya. Jadi kalau nilainya 0 ya dia tipis. Tapi kalau misalnya aku bikin 100%, dia berarti gambarnya full. Yang ada di belakangnya itu nggak akan kelihatan. Oke, terus ada copy style. Copy style ini adalah kalau kalian misalkan, aku misalnya gini, aku misalkan mau ngerubah daun ini, aku select si daun ini, terus aku mau rubah. Aku rubah dia pakai kayak efek. Aku mau rubah dia pakai efek ini. Terus aku tinggal klik ini, copy style, ku klik di dia, terus ku apply di yang lain. Tuh, jadi sama kan? Tuh. Atau misalkan nih, aku coba lagi rubah pakai, aku mau gelapin biar lebih gelap. Terus aku copy style, aku apply ke objek yang lain. Sama. Nah, fungsinya itu cuman gitu doang. Sebenarnya cuma buat ngopi editan dari satu objek ke objek lain. Terus yang terakhir di sebelah kanan untuk tools atau panel yang nggak pernah berubah, ini adalah position. Position ini untuk menentukan orientasi dari sebuah objek di dalam canvas. Jadi menentukan posisi dia terhadap objek lainnya. Di sini ada forward, ada backward. Forward atau backward itu kayak kalau misalkan ini tulisan ini ya. Misalkan aku klik tulisan ini. Aku klik tulisan ini, terus aku klik ini, pilih si daun. Jadi posisi si tulisan ini ada di depannya objek daun ini, karena kamu bisa ngelihat tulisannya nggak ketutupan. Tapi kalau misalkan aku klik tulisannya dan positionnya aku pindah ke backward, jadi ketutupan nama daun. Nah, jadi itu. Jadi position itu untuk merubah lebih depan sama lebih belakang mana objek yang kamu pengenin gitu. Terus di position juga ada namanya align to page. Align to page ini sama kayak kalau kalian mau align tulisan di Microsoft Word dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian si tulisan ini aku select, aku pengen di tengah-tengah posisinya canvas ya, tengah secara horizontal. Aku tinggal klik. Nah, dia ada di tengah. Aku mau nengahin secara vertikal terhadap canvas gitu. Aku mau di atas, ke atas, aku mau dia ke bawah, kayak gitu. Paham ya? Selanjutnya setelah kalian tahu tadi apa aja panel yang di sebelah kanan ini, sekarang aku mau jelasin ke kalian panel-panel yang ada di sebelah kiri. Karena panel sebelah kiri ini berubah-berubah. Untuk objek gambar berubah, untuk objek tulisan sendiri. Untuk objek gambar di sini ini juga animate, ada animate. Animate itu sebenarnya untuk menganimasi ya. Cuman karena kali ini kita belum menganimasi, jadi kita mau bikin kartu undangan yang bukan motion graphic, yang cuman kartu undangan diem. Jadi aku belum bahas, tapi nanti aku bakal bahas ke kalian tentang animate di Canva. Selanjutnya di sebelahnya ada info. Jadi info ini untuk memberitahu kalian info tentang si objeknya ini, siapa yang punya. Sebelahnya ada flip. Flip ini untuk ngebalik. Kalian mau ngebalik posisinya secara horizontal atau vertikal. Terus ada crop. Untuk cropping aku mau ngasih kalian contoh dari foto, karena dia kalau untuk beberapa image ilustrasi dia nggak bisa. Jadi kalau cropping itu untuk ngurangin ukurannya. Tuh. Jadi seberapa posisi yang kalian inginin ukurannya. Misalnya aku crop fotonya dari segini gitu.
Oke, selanjutnya ada edit image. Kita klik edit image. Nah, di edit image ini kalian bisa mengaplikasikan efek ke objek gambar yang kalian pilih. Jadi di sini ada adjust, settingan dari mulai brightness, kontras, saturasi, blur, dan lain-lain. Oke. Kalian bisa coba-coba. Untuk sementara aku maunya gini doang. Oke. Terus ada filter. Filter ini kayak di handphone, Instagram dan lain-lain. Kalian pengen pilih yang misalnya drama atau yang apa gitu ya. Terus ada di bawahnya ada mockup. Mockup ini untuk kalau yang ada smart mockup. Smart mockup untuk naruh si objek ini di dalam kayak dummy, misalnya di handphone atau di laptop dan lain-lain. Oke, cuman karena ini kita undangan jadi kita nggak perlu dummy ya. Oke, itu tadi aku udah jelasin ke kalian tentang tools-tools yang diperluin untuk ngedit objek gambar di Canva. Sekarang aku bakal lanjutin dengan tools-tools yang kalian akan gunain untuk ngedit tulisan di Canva. Oke, kita langsung select di sini tulisan. Masih sama ada animate, tapi seperti yang aku bilang tadi, nanti aku pisahin aja ya video animate karena kita sekarang mau bikin undangan diem nggak bergerak, bukan animasi. Oke. Di sini ada efek juga, sama kayak gambar juga ada efek tulisan tentunya. Kalian bisa ganti-ganti sesuai efek yang kalian mau. Terus ada namanya settingan seperti settingan tulisan di software-software lainnya, dari mulai ganti font, terus ukuran, size, dan bold, underline, italic, terus ada alignment, list, dan lain-lain. Oke, udah? Oke, itu dia tadi aku dijelasin tools-tools yang kalian akan pakai dari mulai untuk objek gambar dan objek tulisan. Sekarang aku akan lanjutkan ke Canvas. Oke, yang namanya Canvas itu adalah ini, tempat kalian ngedit nanti ini. Ini Canvas, tempat desainnya berada, ini namanya Canvas. Apa sih yang bisa kamu lakuin di Canvas? Pertama adalah kamu bisa mindah-mindahin objek. Oke. Kamu bisa select objek, terus kamu pindah-pindahin posisinya, kamu layout ganti, misalnya kamu mau dari sini pohonnya. Kamu bisa rotate, puter. Misalnya kamu mau daunnya keluar dari sini, bisa. Kamu juga bisa rubah ukurannya kalau kalian pengen lebih ngecilin. Tinggal yang ujung nih, titik yang ujung di kotaknya kalian tarik pakai mouse, drag. Kalian bisa tulis komen khusus buat ini. Kalau misalnya kalian kerja bareng mungkin perlu koordinasi dengan tim kalian. Oke, begitu juga di tulisan. Sama. Oke. Kalian bisa tarik untuk ngegedein. Kalian bisa putar untuk rotate. Kalian bisa pindah-pindahin. Kalian juga bisa nulis komen sama. Oke, sekarang aku pengen nyontohin kalian. Coba misalkan aku mau ngedit. Kalian tadi udah milih desainnya, terus udah tahu kan tools-toolsnya gimana. Sekarang aku pengen ngasih tahu kalian gimana kalau misalnya kalian mau ngedit ganti tulisannya sesuai dengan acara wedding kalian. Oke. Misalkan ini kita ganti ya, semua tulisannya pakai sesuai dengan bahasa Indonesia. You are invited to our wedding. Jadi kami mengundang kalian ke pernikahan kami. Oke. Tanda seru. Kita ganti namanya yang lebih Indonesia, misalnya Budi dan siapa namanya, Mawar, Santi. Oke, kita kasih nama misalnya Bulan. Oke, Budi dan Bulan, B dan B. Oke, terus fontnya aku mau ganti, misalnya aku nggak suka nih fontnya, aku tinggal cari di sini. Aku ganti misalnya Quicksand, terlalu sederhana. Aku mau yang ini, misalkan
Abaya Libre biar simple aja, nggak usah pakai yang itu yang terlalu curly. Aku pengen readability-nya lebih kelihatan. Oke. Terus aku ganti bulannya pakai bahasa Indonesia. Desember. Aku ganti Desember. Terus tanggal apa harinya? Harinya aku ganti Minggu. Oke, sorry. Harinya aku ganti jadi Minggu. Minggu. Oke, jamnya kalau jam 2 itu pukul ya. Pak, pukul 14.00 WIB. Oke. Nah, ini kan kayak kurang lebar. Aku tinggal tarik aja. Ups, sorry. Kayak kegedean tulisannya. Aku samain nama yang minggu ukurannya. Ukurannya 8,8. Oke, ini 11. Aku ganti 8,8. Ups. 8,8. Enter. Oke, udah sama ukurannya sama harinya. Tanggalnya biarin aja. Terus alamatnya aku kasih di misalkan di untuk tempatnya aku kasih di Gedung Serbaguna Jakarta. Ya nggak tahu di mana ini tempatnya, tapi buat contoh aja ya. Terus ada RSVP. RSVP itu kayak buat konfirmasi. Jadi kayak nggak perlu RSVP ya. Udah jadi undangan simple. Terus biasanya undangan itu ada bolak-balik ya. Bolak-balik kalau kalian pengen nambahin lagi halamannya itu kalian bisa lihat di atas ini ada tanda plus di sini. Kalian bisa pilih mau duplikasi undangan ini supaya desainnya tetap sama atau kalian mau pilih nambahin halaman kosong. Misalkan aku klik ini ya. Nambah halaman kosong, Command Z. Misalkan aku klik duplicate. Jadi ada 2 di sini. Desain yang sama. Kalian bisa edit lagi di sini untuk detailnya. Biasanya kalau undangan tuh baliknya itu biasanya yang lebih detail. Jadi cuma tulisan doang biasanya. Biasanya hiasannya dikit. Ketika duplikat ini akhirnya kan ketika kalian pencet duplikat kanvasnya jadi 2. Ada page 1, page 2, halaman 1, 2. Terus kalian bisa ngelihat keseluruhannya page di sini. Tadi grid view di bawah. Tuh, 1, 2. Cuman karena ini contoh, aku cuman bikin 1 aja. 1 halaman aja, aku cuman butuh 1 halaman. Karena aku cuman rencananya bakal nyebarin ini untuk di online aja ya. Untuk lewat email atau WhatsApp. Desainnya udah beres. Sekarang langkah selanjutnya adalah gimana caranya kalian download dan ngekspor desain yang udah kalian rubah ini dan udah kalian edit ini ke gimana caranya kalian ngekspor atau download file yang udah kalian buat ini menjadi sebuah file gambar. Jadi bisa bentuknya PDF atau JPEG bisa kalau gambar ya. Di sini kalian tinggal ke tanda ini. Kalian tinggal ke tanda ini download. Terus kalian pilih mau yang mana. Kalau kalian mau ngeprint, kalian pilih yang PDF ini, suggested. Jadi ada option di bawahnya crop marks sama bleed. Jadi crop marks itu tanda potong. Kalau kalian misalnya pengen nyetak, terus bisa kalau nyetak di percetakan itu bisa dilebihin. Jadi nanti lebihannya dipotong biar aman, jadi desainnya dilebihin. Jadi kamu bisa ngeprint sekalian tanda buat motongnya.
Terus save download settingnya dicentang aja, terus kalian download. Progress barnya di sini. PDF print. Oke. Yap. Udah jadi. Tinggal kalian lihat nanti di folder download kalian. Aku tinggal buka. Tuh, di sini ada tandanya ya. Ada kalian nanti tanda potong. Tuh, jadi tanda potongnya udah dibikinin sekaligus kalau kalian mau nyetak. Atau kalau kalian misalkan mau hanya untuk dipakai untuk disebarin online seperti di email atau di WhatsApp, kalian bisa pilih yang JPEG aja biar lebih kecil filenya. Oke. Settingannya ini kita nggak bisa rubah karena kita gratis, jadi tapi udah cukup tinggal kalian download. Oke. Ya, bentuknya JPEG. Kalau JPEG nggak ada tanda potongnya, jadi cuman pas di desainnya aja. Oke. Oke, kesimpulannya tadi aku udah jelasin ke kalian gimana caranya buat bikin undangan yang keren dan gampang pakai Canva. Tadi kita udah cari template, terus aku udah jelasin panel-panel basic yang ada di Canva. Aku udah jelasin soal canvas, gimana caranya ngedit di canvas, ngecilin, gedein objek, ngerotate, ngeduplicate dan lain-lain. Terus yang terakhir aku tadi udah ngasih tahu kalian gimana caranya untuk ngekspor file hasil editan template desain kalian. Gimana? Susah atau gampang? Menurut kalian? Nantikan konten-konten kreatif lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini kalau kalian punya pertanyaan. Akhir kata, thanks dan ciao.